Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat, Ibu Wulan Andini selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, teman-temanku kelas 2A PJJPGMI Uins Bersyah Nurjati Cirebon dimanapun semuanya berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya Yohanid ingin menyampaikan sedikit materi tentang evaluasi pembelajaran. Apa sih evaluasi pembelajaran itu? Apa saja jenis-jenis evaluasinya? Dan apa tujuan melakukan evaluasi pembelajaran? Mari kita bahas satu persatu. Evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pendidikan untuk mengetahui tingkat keberhasilan selama proses pembelajaran dilakukan. Dari hasil evaluasi ini kita bisa tahu siapa saja yang sudah mencapai target dan siapa saja yang belum, lalu langkah apa selanjutnya yang akan kita lakukan. Nah, seperti di akhir tahun pelajaran ini, kita sama-sama telah melakukan asesmen sumatif akhir semester untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kita selama proses belajar mengajar. Bagaimana dengan hasilnya Bapak Ibu? Apakah hasil evaluasinya memuaskan? Apakah semua anak mendapatkan nilai di atas standar? Atau bahkan masih ada anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah standar? Tentu nilainya akan beragam. Nah, bagi mereka yang mendapatkan nilai 90 bahkan 100, apakah mereka sudah pasti menjadi anak yang pintar? Dan apakah anak yang mendapatkan nilai di bawah standar, mereka layak mendapatkan predikat anak bodoh? Jika kita hanya menilai tingkat keberhasilan dengan angka, kita telah melewatkan satu pelajaran penting dari proses evaluasi ini. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi, untuk mengukur pencapaian hasil belajar, untuk memberikan umpan balik, dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Di mata kuliah pendidikan peserta didik ini, kita diajarkan bahwa setiap anak mempunyai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Ada anak yang satu kali diberi pemahaman langsung mengerti, ada yang harus berulang, bahkan ada yang membutuhkan waktu lama untuk mengerti satu materi yang kita sajikan. Seperti halnya gambar pada ilustrasi ini, terlihat beberapa anak sedang mengambil satu buah apel di pohon yang sama. Cara mereka berbeda-beda. Ada yang memanjat, ada yang menggunakan tangga, ada yang menunggu jatuh, ada yang menunggu hasil pemberian temannya. Nah, seperti itu pula proses pembelajaran. Karena setiap anak tumbuh dan berkembangnya berbeda, maka kita tidak bisa mengukur pencapaian hasil belajar setiap anak dengan satu penggaris yang sama. Baik, selanjutnya evaluasi yang pertama adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang dilakukan sebelum kita memulai materi yang akan kita ajarkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur kemampuan awal sebelum masuk materi. Sebagaimana halnya dokter yang ingin memeriksa pasiennya, sang dokter terlebih dahulu akan mengecek suhu sebelum melakukan pengobatan. Seperti itu pula tes diagnostik ini dilakukan. Sebagai contohnya, kita memberikan pretest kepada siswa dengan memberikan 3 soal yang berkaitan dengan materi yang akan kita sajikan. Dari sini kita bisa tahu apakah anak-anak sudah mengerti materi yang akan kita sajikan, apakah mereka belum mengerti. Dari sini kita bisa tahu langkah selanjutnya yang akan kita laksanakan
Strategi apa yang akan kita gunakan? Kemudian evaluasi yang kedua adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini layaknya GPS di jalan. Jadi sebagai penuntun agar tidak tersesat dalam melakukan perjalanan pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk melakukan progres dan perbaikan langsung agar tidak menyimpang dari materi yang kita ajarkan. Dan yang terakhir adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah garis finishnya atau garis akhirnya. Evaluasi ini dilakukan setelah satu bab selesai atau di akhir pembelajaran, seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, portofolio, ujian praktek, dan lain sebagainya. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan nilai akhir kepada siswa dan laporan kepada orang tua atau sekolah. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ingat bahwa nilai akhir bukanlah segalanya. Yang penting, kita lihat seperti apa proses perkembangan anak selama mengikuti pembelajaran, dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum percaya diri jadi percaya diri, yang masih penakut jadi berani. Itu yang menjadi nilai plus bagi kita untuk menilai perkembangan anak. Nah, ini adalah harapan akhir dari kita melakukan evaluasi pembelajaran. Seperti ilustrasi di samping, terlihat timbangan dan seorang anak yang senyum dengan lampu menyala di kepala. Ilustrasinya adalah timbangan ini yang berisi angka, skor, dan nilai. Ini merupakan asesmen dari belajar. Hasil dari pembelajaran berupa angka. Dan seorang anak yang sedang senyum, dia menandakan bahwa dirinya telah mampu menaklukkan rasa takutnya dalam menghadapi evaluasi. Dia merasa percaya diri dan merasa dirinya bisa. Lampu menyala di atas kepala menandakan dia telah mengerti dan paham tentang materi yang telah dia dapatkan selama proses pembelajaran. Ini merupakan penyeimbang antara nilai dan kefahaman hasil dari evaluasi yang kita harapkan. Jadi, hasil akhirnya adalah bukan hanya berupa nilai angka saja, tetapi proses perkembangan anak yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Jadi, evaluasi dilakukan untuk mengembangkan potensi anak, bukan untuk menjudge anak. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sama-sama bisa lebih bijak dalam bersamai tumbuh kembang anak-anak peserta didik kita selama proses pembelajaran. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.